jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema amalan penebus dosa selain istighfar dan taubat. Tadi sudah dibahas nih ya, ada beberapa amalan yang bisa menjadi penebus dosa. Yaitu yang pertama tidak kencing menghadap kiblat, yang kedua membaca zikir masuk pasar. Dan masih ada banyak lagi amalan-amalan penebus dosa yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita tonton video tayangan dulu ya jemaah. Ini dia video tayangannya. 5 karyawan di dalamnya merosot terjun bebas ke dasar lift. Naasnya hal tersebut menyebabkan mereka meninggal dunia. Kapolsek Ubud Kompol Imade Udar menjelaskan 5 orang korban hendak naik ke atas menggunakan tangga lift dan sama-sama berdiri di tabung lift. Namun saat lift naik ke atas, seorang saksi Iketut Suyarta mendengar ada suara teriakan. Menurut Imade Udar, suara yang sangat keras tersebut seperti ada benda terjatuh dan terbentur. Subhanallah, semoga para keluarga korban bisa ikhlas ya menerima kepergian korban. Tapi ya Ustadz, musibah tuh emang gak ada yang tahu, yang gak ada yang bisa tebak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaanku adalah Ustadz begini, apakah dosa kita itu kehapus ketika kita mendapatkan musibah seperti itu? Nah, maksudnya itu dosanya yang seperti apa yang akan dihapus? Dan musibah yang seperti apa yang bisa menghapus dosa kita Ustadz? Boleh silakan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izin Habib dan Sasam. Kepada semua jamaah dimanapun berada. Ternyata ada penghapus dosa tanpa istighfar dan tobat. Dengan sendirinya dosanya berguguran, dosanya berjatuhan ketika dia melakukan amalan yakni memandikan jenazah. Ingat, ketika mayat dimandikan, jenazah dimandikan, ketahuilah maka berguguranlah dosanya. Kenapa barang siapa memandikan mayat seorang muslim, memandikan mayat seorang muslim, kemudian menyembunyikan aibnya, Allah akan ampuni dia sebanyak 40 kali. Masya Allah, tabarakallah. Karena orang yang memandikan jenazah itu melakukan kewajiban orang hidup atas orang mati. Camkan ini. Dan melakukan fardu kifayah. Maksudnya mewakilkan dari semua orang yang hidup, dia yang wakili. Maka berguguran orang kewajibannya disebabkan karena dia mewakili. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian berikutnya, orang-orang yang memandikan jenazah ada baiknya maaf. Orangnya amanah, tidak ngomongin. Karena mohon maaf, dia melihat langsung maaf atas kekurangan jenazah itu. Maka apapun yang dia lihat, makanya diem. Cuma pakai kode-kode doang. Oh, gimana tuh kode-kodenya? Memandikan jenazah itu 5 petugasnya, 6 sama yang melakukan itu. Jadi 2 yang pegang kainnya, 3 yang dibawa, yang menyuci, kemudian 1 lagi yang mengarahkan, semuanya tidak boleh ngomong. Tidak boleh berbicara, boleh keluar berbicara. kata pun gak boleh. Setelah itu pun tidak boleh membicarakan atas apa yang dilihat. Masya Allah. Kalau dia bicarakan, maka tidak berguguran dosanya. Padahal tidak berkah dosa. ya. Mundur pelan-pelan, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Jadi amalan yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah atau ada saudara kita yang mendapatkan musibah adalah dengan memandikan mayat, Masya Allah. Nah jamaah, ada lagi nih yang bilang katanya kita akan mendapatkan amalan penebus dosa kalau kita memiliki anak. Nah aku mau tanya nih sama Ustadz Syam, izin bertanya Ustadz. Siap. Jadi kita tuh harus punya anak, terus gimana dong kalau misalkan masih banyak yang di luar sana yang belum memiliki keturunan, belum memiliki momongan, harus bagaimana Ustadz? Itu namanya belum punya anak biologis. Iya, silahkan menjelaskannya kalau gitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, tentang kisah Luqmanul Hakim bersama dengan anaknya, di mana Luqmanul Hakim senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat selanjutnya terlihat bagaimana Luqmanul Hakim bukti syukurnya kepada Allah memiliki keturunan. Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya agar menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau semata-mata mendidik anaknya agar anak tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi investasi orang tua di dunia, tapi menjadi investasi orang tuanya nanti di akhirat. Lalu ditanyakan, apakah amalan selanjutnya ini menghapus dosa? Yaitu ternyata seorang yang memiliki dan mendidik anak wanita. Subhanallah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mardhahuma, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mempunyai 3 anak perempuan, kemudian memberi anak tersebut tempat tinggal yang layak, tidak menelantarkannya, kemudian menyayanginya dengan welas kasih, dengan kasih sayang yang tulus, kemudian ia menanggungnya, maka dia akan mendapatkan surga, kata Nabi SAW. Kemudian Jabir bin Abdullah bertanya kembali kepada Nabi SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, ada orang yang bertanya jikalau ada laki-laki ataupun keluarga yang anak perempuannya cuma 2. Maka Nabi SAW pun menjawab bahwasanya jika dia hanya 1 pun, itu pun sudah masuk surga, kata Nabi SAW, dan kata orang-orang yang menerima daripada hadis Nabi SAW ini. Artinya Nabi menjelaskan 3 orang anak. Kemudian ada yang bertanya, kalau 2 gimana? 2 juga masuk surga. Lalu setelahnya tidak ada lagi yang bertanya. Maka dijelaskan seandainya pun ada yang bertanya bagaimana kalau cuma 1. Maka Nabi pun akan menjawab kalau cuma 1 pun dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tarik dari pertanyaan Betari, kebetulan yang bertanya belum Allah kasih anak biologis. Subhanallah, ini kan anak biologis. Beda lagi dengan anak yang kita didik dengan baik. Ada orang anak biologisnya banyak, tapi dia tidak didik untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru anak tersebut bukan menambah pahala orang tua, tapi justru membuat orang tuanya berdosa karena tidak amanah orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya. Justru ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipertanggungjawabkan terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Sudahkah engkau memberikan nama yang baik? Sudahkah engkau memberikan pendidikan yang baik kepadanya? Sudahkah engkau memberikan nafkah yang halal kepadanya? Sudahkah engkau merawatnya dengan baik? Justru orang yang punya keturunan ini diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia belum punya keturunan, selama dia berikhtiar, tidak menunda-nunda, tidak menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ikhtiar maksimal. Urusan ini kan urusan Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak bisa ikut campur di dalamnya. Urusan keturunan Allah yang ngasih. Bahkan seorang Nabi Zakaria saja meminta sampai di usia sepuhnya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah kasih saya keturunan yang soleh ya Allah. Bahkan seorang Nabi Allah, seorang Imran yang terkenal keluarganya soleh dalam Al-Quran, Ali Imran, suaminya soleh, istrinya solehah. Itu pun sampai usia 80 tahun datang ke Baitul Maqdis meratapi daripada nasibnya, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai usia tua belum dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tahu, mereka sadar ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dapat daripada hadis ini, yang kena daripada hadis ini adalah mereka yang punya anak tapi ternyata tidak dibuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk Ustaz Syam. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Nah jamaah, kadang nih ya jamaah, aku tuh kalau sering ketemu nih sama teman-teman aku, bestie aku gitu, aku tuh pertamanya gini cuma cipika-cipiki, hai apa kabar, terus udah tuh kita cuma duduk-duduk, diem aja main handphone gak ngapa-ngapain. Padahal loh ya, ada salah satu hal yang sepele nih yang kita gak lakuin, yang itu tuh bisa menjadi amalan penebus dosa kita selain taubat. Nah aku mau tanya deh sama Habib Usman, izin bertanya Bib, kira-kira amalan apa itu ya yang sering kita lewatkan nih kalau kita ketemu sama teman-teman kita atau kerabat kita. Silakan penjelasannya Habib. Afwan Betari, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan apa lagi nih? Amalan apa lagi yang harus kita amalkan sehingga kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahala yang mengalir pada diri kita. Man min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahuma qabla ayyaftarak. Jadi maknanya adalah ketika 2 orang muslim
dia bertemu, lantas berjabat tangan, salaman. Lalu ketika salaman yang erat dia berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di antara keduanya sampai sebelum berpisah. Makanya keberkahan yang tiada tara Allah berikan bagi mereka yang ketika berjumpa, biasanya kalau di Saudi itu atau di Arab sana atau kita kalau di Mekah, Madinah, mereka kalau ketemu assalamualaikum, ya kan? Udah kasih doa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita kalau telepon sampai di rumah, masuk ke rumah, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap di rumah kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Allah turunkan rahmat di dalamnya. Dan Allah kasih sayang di dalamnya. Sehingga keberkahan dalam rumah tangga tersebut Allah berikan di dalamnya. Dan siapa orang manusia yang dimana mereka hadir di tempat majlis atau kemanapun ketemu temannya, saudaranya, keluarganya. Dia doakan setiap ketemunya, doanya kembali juga kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam itu sunnah atau wajib? Sunnah wajib? Sunnah. Ngejawabnya? Wajib. Oleh karena itu ketika kita salam, dijawabnya kita mendapatkan daripada apa yang dia dapatkan. Dan mendapatkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus habis salam, berjabat tangan. Amalan penebus dosa, yakni ketika dia berjabat tangan antara satu dengan lainnya, tidaklah dua muslim bertemu, berjabat tangan, ampunan dari Allah besar bagi dirinya. Dan ampunannya sebelum berpisah, bukan setelah berpisah, tapi sebelum berpisah. Tanamkan pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, siapapun mereka. Kalau pulang sekolah, cium tangan sama ibunya, cium tangan sama bapaknya. Bapaknya juga kalau misalkan kalau cium tangan dulu sama ibunya. Kenapa? Karena dia yang lahirin. Kan umuka. Ibumu. Ayo nih penonton di rumah. Kalau misalkan anak pulang sekolah, ada bapaknya suruh ibunya dulu cium tangan. Habis cium tangan sama ibunya, baru cium tangan sama bapaknya. Habis itu kasih tahu sama anaknya. Cium tangan ini mengandung sebuah keberkahan. Mengandung daripada rahmat ya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi mereka yang berjabat tangan, cium tangan sama orang tuanya. Jadi kalau punya anak itu mesti sopan santunnya tinggi. Sama yang lebih besar cium tangan, menghormatin. Enggak mau cium tangan. Ke zaman sekarang kan cukup jabat tangan aja. Sofahani cium tangan. Itu lebih berkah. Karena ada keberkahan di dalamnya. Jangan nggak punya adab. Banyak orang nih ada datang ke rumah temennya siapanya. Dia cuma salaman doang. Dia salaman aja berjabat tangan. Karena apa? Karena sofahani itu lebih berkah. Adab akhlak dikedepankan. Dan juga tanamkan pada keluarga kita. Adik cium tangan sama kakaknya. Ada juga zaman sekarang adik sama kakak nggak salaman, nggak cium tangan. Jabat tangan. Inilah mereka yang nggak punya adab. Ya kan? Karena apa? Orang tuanya mungkin tidak mengajarkan. Atau ketika dia di sekolah, dia tidak mau mengajarkan atau sudah diajarkan, tapi hatinya keras. Hatinya keras ataupun sombong, takabur dan lain sebagainya. Adik sama kakak nggak mau cium tangan. Cuman salaman. Banyak yang kayak gitu. Cerminkan dalam diri kita. Pahala yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah apa? Adalah naungan dan rahmatnya. Berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, akhlak dan adab yang baik. Di mana ya akhlakul walad? Bagaimana seorang anak berakhlak? Berakhlaklah dari kecilnya sehingga dari besarnya, usia besarnya dia terbiasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah, bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akhlak dikedepankan berarti apa? Berarti ngikutin daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugasnya Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak. Berjabat tangan pahala, cium tangan berarti dia menghormati yang lebih besar dan lebih tua. Masya Allah, Habib. Terus posisi cium tangan yang benar tuh gimana ya, Habib? Soalnya bukan kan kebanyakan pakai jidat, pakai hidung. Terima kasih Habib penjelasannya, boleh tepuk tangan dong untuk Habib Usman. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, pasti jamaah udah gak sabar kan pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini ada pertanyaan dari sosial media yang di Islam itu Indah nih. Aku bacain dulu ya. @mayangsaputri12.
Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak orang yang toleransinya sedikit, tapi nggak banyak orang yang tahu katanya dengan toleransi bisa menebus dosa kita. Apakah itu termasuk toleransi kepada non-muslim? Kok bisa jadi penebus dosa? Wah, bagaimana itu penjelasannya Ustadz Syam? Silahkan. Toleransi yang dimaksud adalah tidak mengganggu orang lain, baik dia muslim ataupun non-muslim. Maka jangan kita mengganggu sesama manusia. Jangankan sesama manusia, sesama makhluk Allah saja dilarang kita saling mengganggu. Ada orang tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia gangguin jin yang ada di situ. Dia cari-cari di mana jinnya, dia gangguin jin yang ada di situ. Itu kan makhluk Allah juga. Ada orang tiba-tiba lewat-lewat dia potek-potekin tanamannya orang. Tanaman itu adalah makhluk Allah juga. Ada orang tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia cekokin itu kucing dengan miras. Itu kan subhanallah. Ini kenapa ada anak muda seperti ini dia kasih minum miras itu kucing? Kira-kira berakal nggak budi orang yang begini nih? Tidak. Kenapa? Emang orang yang minum minuman keras itu hilang akal. Jadi wajar sekali kalau dia memang tidak berakal pada saat itu. Karena dia lagi mabuk, subhanallah. Dan orang seperti inilah yang disebutkan kalau kita dikatakan dengan toleransi. Toleransi itu tidak mengganggu orang lain. Nabi SAW hidup berdampingan dengan Yahudi, Nasrani pada saat itu di Madinah. Nabi tidak pernah mengambil hak mereka, tidak pernah mengganggu mereka. Bahkan ada disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang yang mentaati aturan yang ada di negara tersebut. Tidak saling mengganggu, itu toleransinya. Kemudian yang kedua, kalau disebut dengan toleransi sesama muslim, ada yang muludan, ada yang enggak muludan. Bukan itu yang harus kita perdebatkan. Yang harus kita perdebatkan sudah sejauh mana kita mencintai Nabi. Jangan sampai tiap tahun, tiap hari muludan kenal Nabi aja enggak. Jangan sampai juga yang ngelarang-ngelarang muludan dia juga enggak kenal Nabi SAW. Jadi toleransi sebatas apa yang akan menghapus dosa? Toleransi yang membuat kita menghargai orang lain serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Masya toleransi Allah. yang akan mendapatkan pahala dan menghapuskan dosa. Dan Wallahu ta'ala toleransinya alam. juga bukan sesama manusia aja ya Ustadz, tapi sesama makhluk hidup ciptaan Mengangkat Allah, baik itu derajat, tanaman atau hewan ya, Masya Allah. Tidak Terima mengganggu kasih. mereka. Dan tidak mengganggu, Betul. betul sekali. Terima kasih Ustadz Syam penjelasannya, Masya Allah. Nah sekarang jamaah, aku mau memberi kesempatan nih untuk jamaah yang di studio. Siapa nih yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangannya. Ayo siapa ini? Ayo siapa? Semangat banget ini kayaknya. Oh, ini yang paling terakhir tunjuk tangan nih, paling awet. Kalau gitu ibu aja deh yang bertanya. Silakan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur dari Majelis Taklim Nurul Patah. Dari Gunung Gundar 2 Pamijahan Bogor. Saya mau bertanya, apakah pergaulan itu bisa menebus dosa kita? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar menjaga pergaulan bisa menjadi amalan penebus dosa kita? Kita langsung tanya aja deh sama expertnya Ustadz Syam. Silahkan guru penjelasannya, apakah Baik. benar? Tapi guru-guru kabisma Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Surah Asri, surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua manusia rugi. Yang mana itu yang rugi? Yang masuk ke dalam neraka. Yang mana itu yang rugi? Yang tidak dapat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ruginya? Karena menyia-nyiakan waktu, karena tidak memanfaatkan waktu, tidak mencari teman yang baik. Siapa mereka yang tidak rugi? Mereka yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Artinya kalau dikatakan apakah pergaulan bisa menebus dosa? Pergaulan yang seperti apa dulu? Karena jangan sampai pergaulannya ini justru menjerumuskannya ke dalam dosa. Wajib kita mencari teman yang baik karena kita penting untuk tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Penting kita bergaul karena kita butuh tawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka yang seperti ini yang akan menghapuskan dosa. Buktinya apa? Orang berteman bersalaman, hapus dosanya. Buktinya apa? Orang berteman saling mengingatkan dalam kebenaran, terhapus dosanya.
Buktinya apa? Orang berteman saling mengingatkan dalam kesabaran, terhapus dosanya. Kemudian dalam pertemanan juga apa? Satu, ada menjaga amanah. Orang yang menjaga amanah berarti dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nasihat yang sangat indah. Satu, menjaga amanah, itu tadi berarti menjaga amanah bisa menghapuskan dosa seseorang. Kemudian apa? Berlaku siddiq, berlaku menjaga ucapan, membenarkan daripada ucapannya, tidak berlaku bohong terhadap orang lain. Sama, kembali lagi menjaga amanah. Kemudian perlakuan yang baik terhadap orang lain, bergaulan yang baik terhadap orang lain, maka menjadi perilaku yang dianjurkan dan juga akan menjadi penghapus dosa bagi seseorang. Bayangin Bu, kalau kita hidup tanpa teman, bayangin kalau kita hidup tanpa sahabat. Nabi SAW pernah dengar gak Bu Nabi punya murid? Pernah dengar gak? Muridnya Nabi, pernah dengar? Gak pernah. Kenapa? Karena Nabi gak pernah menyebut itu muridnya. Disebut adalah sahabatnya. Kenapa disebut sahabatnya? Karena Nabi juga bergaul dengan baik terhadap mereka. Mereka adalah sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum warḍahum. Semoga kita ketemu dengan mereka semua nanti di surganya Allah. Nanti ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang yang saling mendukung dalam kebaikan. Tersebutlah Ikrimah. Kemudian ada Al-Muhajir, kemudian Ayyash ketika saat perang Yarmuk berkecamuk, mereka semua dalam keadaan terkapar. Lalu dibawakan air minum kepada Ikrimah. Kata Ikrimah, lihat itu temanku satunya sekarat, bawa aja dulu ke dia. Dilihat Al-Muhajir sekarat, kasih aja temanku itu Ayyash, Ayyash lebih sekarat. Dibawakan kepada dia, sampai kepada Ayyash, ternyata pas sampai kepada Ayyash, Ayyash sudah meninggal dunia. Kembali kepada Al-Muhajir, Al-Muhajir juga sudah meninggal dunia. Kembali kepada Ikrimah, Ikrimah juga sudah meninggal dunia. Ini artinya berteman dalam kebaikan itulah yang menjadi penggugur dosa. Teman yang menggandeng saling mengajak ke masjid untuk sholat, bukan teman yang menghalangi untuk kebaikan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Nah jamaah, ini kita ada pertanyaan dari sosial media. Aku langsung bacain aja ya. Ini dari @Jelly_Ananda77. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya menebus dosa dengan membayar pakai uang atau hasil bumi seperti film-film? Hah? Habib Usman, izin Habib, emang boleh seperti itu ya Habib ya? Boleh? Ya Allah, ini ada-ada aja nih orang ada-ada aja. Kalau mau diampunin itu sama Allah. Kalau ini diampuninnya sama sutradara, bukan sama Allah ini. Bisa jadi juga ya Habib. Ada ini. Iya bisa jadi juga nanti dia bayar uangnya pakai uang properti, uang mainan. Masya Allah ada-ada aja ya. Ya udah kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.